Kali ini saya akan masak gulai ayam dan pelepah keladi. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak masakan kampung. Ini ada ayam, kira-kira 5 atau 6 potongan ya. Saya sudah bersihkan. Dan seterusnya ini adalah pelepah keladi ataupun batang talas ya, yang saya sudah bersihkan. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali ini semua bahan-bahan yang dihaluskan saya sudah masukkan, termasuklah cabai. Kemudian ada juga daun-daunan ya, berbagai jenis, ada 3 atau 4 ya, dan juga serai yang udah digeprek. Oke, seperti biasa ya, saya menggunakan santan yang saya peras sendiri ya. Kelapanya juga saya ambil sendiri, dan ini juga lebih fresh ya, karena semua bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan video saya sudah jeda ya, saya sudah dapatkan santan. Dan saya sudah hidupkan api kompor, dan kita tunggu sebentar ya, sehingga sudah mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan lainnya. Seperti biasa ya, kita sekali-sekali kita kacau ya, jangan biarkan sampai pecah minyak. Dan masakan-masakan seperti ini ya, sering kita jumpai di kampung-kampung. Dan biasanya juga sering kita makan ya di tempat-tempat seperti orang ada hajatan gitu ya. Oke, sekarang saya sudah masukkan ayam. Nah, ayam kira-kira 6 potongan ya. Ayam ini saya tidak rebus ataupun apa-apakan dulu ya, cuman ayam ini saya bersihkan saja. Saya sudah potong-potong dan saya sudah masukkan ya sekarang. Dan kita tunggu ya sebentar. Nantinya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, video saya sudah jeda ya, kelihatan ya di sini sudah pun mendidih besar ya, dan kelihatan di sini warna kuahnya juga sudah mulai berubah, dan aromanya juga sudah mulai naik ya. Padahal ini baru saya masukkan ayam saja ya. Nah, kelihatan di sini ya sudah pun mendidih. Dan ayam seperti biasa ya, kalau kita masak ayam seperti ini boleh kita masak dengan kentang, ataupun yang sekarang saya masak dengan talas keladi juga boleh ya. Nah, untuk tipsnya ya, salah satu talas ini ya, tidak semua talas boleh dimakan. Oke, saya sudah masukkan talas sekarang ya. Tapi yang saya makan ini adalah talas, atau tempat saya namanya adalah kemumu. Ada juga bilang seperti itu ya, ada bilang talas, kemumu, ataupun keladi, semuanya sama ya. Tapi boleh juga ya talas seperti ini yang kita masak. Biasanya yang ini adalah warna pelepahnya yang berwarna hijau. Ada juga satu lagi ya yang warnanya kecoklatan seperti itu. Bukan talas liar yang ada di rawa-rawa seperti itu ya. Itu adalah talas mungkin beracun ya, saya pun tidak tahu, tapi saya tidak pernah masak. Tapi itu adalah biasanya talas itu kalau kita tersentuh sedikit getahnya akan menimbulkan gatal-gatal ya pada kulit. Oke, kelihatan ya masakan saya sekarang ya, penuh kuahnya tertutup. Tapi sebentar saja ya, nanti kalau sudah mulai layu, pelepah talas ini akan menyusut ya, dan kuahnya akan semakin kelihatan. Oke, kelihatan ya sudah pun terendam semua ya oleh kuahnya, karena tadinya full, sekarang sudah pun terendam karena sudah mulai layu ya, dan sudah menyusut, dan kuahnya kelihatan semakin banyak. Dan ini aromanya juga sudah mulai menggoda ya. Dan memang masakan-masakan kampung seperti ini sangat-sangat menyelerakan. Apalagi ya kalau kita tinggal di kota
yang lama tidak pulang kampung ataupun jarang sekali ya ketemu dengan masakan-masakan kampung yang seperti ini, memang sangat-sangat menggoda selera. Oke, seterusnya saya masukkan sedikit garam dan sedikit micin seperti biasa ya. Bagi Anda yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan masakan lainnya ya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan saya sendiri ya tidak tidak ribet-ribet ya. Saya menggunakan adalah yang biasa-biasa saja ya. Jadi terserah ya, ikut selera masing-masing. Kalau Anda punya masakan jenis bumbu masakan lain, terserah. Dan ini talas kemumu yang seperti saya masak sekarang ya. Ini juga saya tidak beli, saya petik di sekitaran rumah. Nah, ini adalah salah satu ya keuntungan bagi kita yang tinggal di pedesaan. Banyak diantaranya sayuran-sayuran yang ada di sekitaran rumah kita yang boleh kita masak ya, yang boleh kita manfaatkan. Nah, kelihatan di sini ya sudah pun cukup matang, sudah pun cukup masak ya, dan asapnya juga sudah berkepul-kepul ya ke atas, asapnya seperti itu, dan aroma sudah mulai menggoda ya, dari tadi lagi ya sudah menggoda. Dan kalau kita makan dengan nasi yang rada-rada panas ini ya, boleh ya habis 2-3 piring nasi. Biasanya kalau kita mengadakan acara di kampung, masakan seperti ini ya sering ya muncul. Dan masakan-masakan seperti ini juga jarang sekali kita temui di rumah makan ataupun di restoran Padang. Karena masakan-masakan seperti ini ya memang identik dengan masakan-masakan kampung. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Karena di sini bahan-bahannya mudah didapat, jadi mudah ya kita masak seperti ini. Dan ada juga ya kalau kita tinggal di kota-kota besar seperti talas kemumu ini ya jarang dijumpai. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Bagi Anda yang selalu menonton video-video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, jika Anda ada usulan ataupun saran bagaimana ya video yang harusnya saya hasilkan ataupun bagaimana lah gitu ya, boleh komen di bawah. Mungkin juga ide Anda boleh saya terapkan ya untuk video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.